Keuntungan bisnis pinjaman online. Kali ini saya ingin membahas agak sedikit berbeda, yaitu tentang keuntungan bisnis pinjaman online. Kenapa sih banyak orang itu pengen membuka bisnis pinjol? Kenapa sih perusahaan-perusahaan itu pengen punya bisnis pinjol? Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya keuntungan ketika kita mempunyai bisnis pinjol. Atau ya bisa dikatakan kenapa sih sebenarnya banyak sekali perusahaan besar yang membuka bisnis pinjaman online. Nah, di sini saya mau bahas secara ya sedikit punya gambaran aja ya teman-teman semuanya, tidak secara detail dan juga tidak secara lengkap banget, tetapi di sini menurut pemahaman saya terhadap dunia usaha ataupun dunia bisnis. Dan saya sendiri sudah menelusuri banyak sekali situs ataupun website tentang kenapa banyak perusahaan yang berminat sekali untuk bisnis pinjol, karena keuntungannya sangat besar. Sebenarnya sih itu doang. Nah, tetapi bagaimana sih mekanismenya? Kenapa kok banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka bisnis dan juga melakukan pinjaman-pinjaman tersebut? Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Yang pertama, kalau alasannya jelas, keuntungannya itu sangat besar sekali. Berbeda dengan perbankan ya teman-teman semuanya. Diketahui saja kalau perbankan itu bisnisnya yang sangat luar biasa sekali. Valuasinya sangat besar sekali karena banyak nasabah yang meminjam. Terus kemudian disitulah kita bisa dapetin keuntungan. Misalkan kita modal 1 juta, kita sudah dipastikan bakal dapetin untung gitu loh. Nah, itu perbankan saja, itu kayak BRI, Mandiri, BCA, itu pasti semuanya membuka yang namanya pinjaman. Nah, dari situlah mereka itu dapat keuntungan dari bunga-bunga yang kalian setorkan kepada pinjol tersebut, atau gampangannya ngambil untung dari pinjaman tersebut teman-teman semuanya. Tetapi kalau perbankan itu bunganya sangat kecil sekali, berbeda dengan pinjol. Kenapa? Karena kalau bunga di perbankan itu bisa bunga per tahun itu maksimal hanya, kalau yang biasa ya, itu hanya 20%. Bahkan kalau kita minjem KUR, itu kredit usaha rakyat, bunga per tahun itu cuma 6%. Sedangkan kalau pinjol, bunga per tahunnya itu bisa lebih dari 100% teman-teman semuanya. Jadi misalkan kalian itu pinjam 10 juta, tenornya selama 1 tahun, maka kalian itu harus bayarnya 10 juta. Intinya 2 kali lipat. Bunganya itu sangat besar sekali, teman-teman semuanya. Ya, kita hitung aja 0,03% per hari dikali 365 hari itu sama dengan 105% atau 104% lebih. Itu hanya dari bunga. Belum lagi dari biaya denda, terus kemudian biaya administrasi, kepotong-potong, itu bisa sampai 150% bunga yang diterima oleh pinjol tersebut. Nah, berbeda kalau perbankan. Perbankan itu bunganya maksimal paling banyak itu di 25% per tahun. Itu pun dengan pinjaman yang sangat besar, miliaran totalnya. Kalau pinjamnya cuma 50 juta, paling mentok bunganya di 13% sampai 15%. Itu kalau bank. Kalau bank itu bunganya cuma dapat 15% per tahunnya, teman-teman, per tahun, ingat. Nah, kalau pinjol, minjem 10 juta, tetap bunganya itu bisa sampai 150%. Sangat berbeda jauh ya, teman-teman semuanya. Ya, karena itu sesuai aturan loh ya. Kalau sudah sesuai aturan pun, itu 0,3% per hari. Kalau dikalikan selama 1 tahun, itu bisa mencapai 100% lebih. Nah, artinya keuntungan pinjol itu jauh lebih besar daripada perbankan, teman-teman semuanya. Itu. Sedangkan kita tahu sendiri kalau kita sudah minjem ke bank itu cicilannya susah banget, padahal bunga di bank kalau kita katakan itu sangat minim daripada pinjaman online. Nah, dari situlah pinjol itu kenapa banyak orang yang tertarik atau perusahaan itu tertarik untuk membuka bisnis pinjol, karena keuntungannya sangat besar teman-teman semuanya. Nah, karena sudah diatur oleh pemerintah bahwasanya bunga yang bisa diambil perbankan itu cuma sekian, nggak boleh lebih dari ini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau pinjol itu bunganya lebih gede, makanya orang itu lebih minat untuk membuka pinjol daripada perbankan, teman-teman semuanya. Tetapi kalau perbankan itu gampangannya dia itu punya duit nasabah, kan ada nasabah yang nabung, ada nasabah yang nyimpen duit. Nah, dari situ dia bisa golang untuk meminjamkan kepada para nasabah-nasabahnya. Nah, kalau pinjol itu memang harus modal sendiri, tetapi keuntungannya sangat besar. Itu pertama dari bunganya yang sangat jelas sekali, besar banget teman-teman semuanya. Terus kemudian yang kedua adalah mudah layanannya, mudah sistemnya, mudah teman-teman. Jadi nggak perlu kayak bank. Jadi nggak perlu mengeluarkan banyak karyawan juga, karena cukup pakai server, karyawan cukup beberapa orang,
Sedangkan kalau perbankan, sudah kalau ngambil bunga itu kecil, sedangkan dia harus buka cabang di setiap daerah itu ada, otomatis harus ada biaya operasional setiap daerahnya. Sedangkan kalau pinjol ya sudah hanya di kantor pusatnya saja di Jakarta, se-Indonesia sudah satu doang. Sedangkan kalau perbankan itu banyak, misalkan di Jakarta ada, pasti di Cirebon, di Surabaya, dimanapun pasti di kota-kota itu harus ada cabangnya biar banyak nasabahnya. Sedangkan kalau pinjaman online cukup satu kantor saja, karyawannya sedikit, biaya operasionalnya otomatis sedikit, makanya bisa lebih dapat keuntungan yang banyak. Makanya kalau bisa dikatakan, Bang, sudah banyak yang galbay di pinjol ini, kok tetap ya pinjol itu nggak bangkrut-bangkrut? Ya karena bunga yang diterima oleh pinjol tersebut itu sangat fantastis dan sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi nggak heran kalau misalkan kita baru galbay cuma 10%, ya pinjol masih enjoy lah, masih ada 90% orang yang minjem di saya, terus mereka bayar ke bunga ke saya itu tinggi gitu loh, masih dapat untung banyak gitu. Jadi makanya susah untuk dikatakan pinjol itu bangkrut, karena ngambil bunganya itu gila-gilaan teman-teman. Kalau kalian nggak percaya boleh hitung-hitungan sendiri, kalau dengan biaya administrasi, biaya denda keterlambatan, dalam waktu 30 hari aja keterlambatan, itu bisa mencapai 150% per tahunnya teman-teman ya. Sedangkan bank itu cuma 6% kalau kur. Terus kemudian kalau pinjaman biasa ada yang 13, ada yang sampai maksimal 25% itu per tahun ya. Jadi memang keuntungan pinjol itu dari bunga yang kalian bayarkan ke pinjol itu sangat besar. Makanya banyak orang yang tertarik atau perusahaan-perusahaan itu tertarik yang namanya membuka bisnis pinjol. Keuntungannya sebenarnya di dua sektor itu aja. Yang pertama, keuntungan dari bunga yang begitu tinggi yang memang itu diperbolehkan oleh pemerintah dan diizinkan oleh pemerintah, bunga maksimalnya 0,3% per hari. Makanya kalau dikalikan setahun, ya otomatis sudah 100% lebih. Terus kemudian yang kedua adalah biaya operasionalnya tidak terlalu banyak, karena dia itu cukup punya satu kantor cabang aja di Indonesianya. Jakarta ya sudah di Jakarta aja gitu kan. Itu bisa. Terus ya sudah, akhirnya biaya operasional perusahaan tersebut sangat minim, keuntungannya besar, maka ya banyak sekali perusahaan yang berminat untuk membuka bisnis pinjaman online ini, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga, apalagi keuntungannya? Ya kalau ketiga keuntungannya itu ya dari platformnya itu sendiri, teman-teman. Platform itu kan biasanya ketika kita buat aplikasi, semakin banyak pengguna, semakin banyak, itu biasa ada yang namanya peer-to-peer lending. Ada juga investasi peer-to-peer lending ya teman-teman, ada. Nah, itu pinjol juga bisa menarik investor, yang mana nanti investor tersebut dijadikan bahan modal. Akhirnya pinjol tersebut tidak terlalu mengeluarkan banyak modal, dia cukup cari investor, namanya investasi peer-to-peer lending. Itu disitulah dia dapat modal, yang mana modal tersebut untuk dipinjamkan ke nasabah gitu. Terus keuntungannya dibagi dua, karena perusahaan peer-to-peer lending ataupun perusahaan fintech itu berhak untuk membuka investor, ataupun setiap perusahaan itu berhak ataupun diperbolehkan menerima investor, gampangannya seperti itu ya. Oke, jadi tiga keuntungan inilah yang membuat banyak sekali perusahaan pengen yang namanya bisnis pinjol itu, karena keuntungannya besar, biaya operasionalnya kecil, terus kemudian banyak investornya juga teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Sebenarnya kalau kita pengen bahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi, tentu bahas bisa ya. Nah, kalau keuntungannya masalah DC pinjol kan itu banyak kan pihak ketiga, bukan karyawan aslinya kan gitu. Terus kemudian kalau masalah customer service-nya kan itu semuanya pakai bot, pakainya server. Jadi biaya operasionalnya intinya sih sangat minim sekali untuk pinjol itu. Kalau kita bahas lebih detail ya, mungkin videonya sudah terlalu panjang juga. Next video kalau kalian pengen bahas lebih dalam lagi atau lebih detail lagi, tulis aja di kolom komentar. Nanti saya bakal lanjutin keuntungan bisnis dari pinjol ini teman-teman semuanya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.